Jadi kifayahnya yang pakai PDF nomornya nomor 34, halamannya 53. Yang pakai kitab halamannya 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Waqna bitarkil mushtaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila. Waqna, dan bersifat qanaah lah atau merasa cukuplah, dan merasa cukuplah bitarkil mustaha, dengan meninggalkan berbagai keinginan-keinginan. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, kalau bisa apa yang kita belanjakan, apa yang kita beli itu memang apa yang kita butuhkan. Kalau emang butuh itu kita beli. Tapi kalau cuma sekedar pengen doang, jangan dibeli. Jadi kalau butuh baru beli. Kita butuh motor, kita beli, itu nggak jadi masalah. Butuh mobil, kita beli. Buat sholat kita butuh sarung BHS, kita beli gitu. Jadi kalau bisa apa yang kita beli, kita belanjain itu apa yang kita butuhkan, bukan cuma sekedar ngikutin kepengenan gitu. Merasa cukuplah dengan meninggalkan berbagai macam keinginan-keinginan. Wal fakhiri, dan segala kemewahan-kemewahan, min mat'amin, dari makanan, wa malabisin, dan pakaian, wa manazila, dan tempat tinggal. Gimana Bang Budin? Jadi yang kita beli, baik itu makanan, pakaian, atau kita bikin rumah, semuanya memang berdasarkan kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Kita beli sesuatu memang berdasarkan fungsinya, bukan cuma sekedar kepengenan kita doang. Udah tuh. Jelas sudah, Pak Guru nambahin. Bayyana guna matasilu bihil qana'ata, atau qana'atu boleh ya, jadi fa'il dari tasil. Bayyana guna matasilu bihil qana'atu, tapi enaknya qana'atu saja. Enaknya ya? Hah? Apaan? Min di mananya? Bihi minal qana'ati gitu. Bayyana guna ma tasilu bihi minal qana'ati,
Tuan pengarang menjelaskan di sini apa yang bisa kamu raih dengannya dari qanaah. Artinya seseorang bisa disebut qanaah kalau sudah bisa menjalankan hal-hal yang nanti akan dijelaskan oleh Tuan pengarang. Wal makna wardo ya talibal akhirati bitarki ma tashtahihin nafsu wa tatafakharu bihi minal mata'imi wal malabisi wal manazili ay al amakini wardo bil yasiri minha wa huwa ma yasuddul ju'a minal mat'ami wa ma yasturul aurata minal malbasi wa ma yadfa'ul harra wal barda minal manzili. Wal makna maksudnya wardo ya talibal akhirati, terimalah atau merasa cukuplah wahai orang-orang yang sedang menempuh jalan akhirat, yang sedang mengejar kebahagiaan akhirat, bitarki ma tashtahihin nafsu, dengan meninggalkan semua yang diinginkan oleh nafsu. Pokoknya kita tinggalkan semua kepengenan kita. Kepengenan tentunya ya tadi ya, kepengenan yang di luar apa yang kita butuhkan. Karena berkaitan dengan kemarin bahasan kita bahwa mata itu biasanya mengukir apa yang kita lihat di dalam hati kita. Nah, kebanyakan kita ini beli sesuatu bukan karena kita butuh, karena kita lihat kemudian muncul kepengenan di hati kita, pengen rasanya punya yang kayak Bugono, kita beli aja gitu. Itu namanya belum bersifat qanaah, karena masih ngikutin kepengenan diri kita, padahal belum tentu itu kita butuhkan. Kalau kita butuhin sih nggak jadi masalah. Ini masalahnya cuma sekedar kita pengenin doang. Makanya kadang-kadang di lemari kita baju udah pada numpuk, ya karena itu penyebabnya. Karena kita belinya bukan karena kita butuh, tapi karena kita pengen. Kadang-kadang punya sepatu sampai 4 biji, 5 biji, punya tas sampai 4 biji, 5 biji gitu. Padahal kalau kita pakai semua itu, yang dipakai itu lagi. Kalau kita butuhin sih nggak jadi masalah. Ini kadang-kadang penyakitnya cuma gara-gara pengen doang, wa tatafakharu bihi, dan meninggalkan apa yang dibanggakan oleh nafsu, minal mata'imi, dari berbagai macam makanan, wal malabisi, dan pakaian, wal manazili, dan tempat tinggal. Ai al amakini artinya rumah. Wardo bil yasiri minha, dan merasa cukuplah dengan yang sedikit darinya. Merasa cukuplah dengan yang sedikit darinya.
Wa huwa ma yasuddul ju'a minal mat'ami, yaitu apa yang menghilangkan rasa lapar dari makanan. Ya kalau makanan nggak usah mewah-mewah, yang penting kita kenyang, udah kagak lapar lagi, cukup. Meskipun cuma sate, cuma yang penting sekedar kenyang. Apa kok? Kagak, kalau kayak sekarang kan kita lagi bulan puasa begini, itu di meja makan segala macam ada. Gorengannya, cemilannya, nasinya, lauknya 3 macam, belum sayurnya, lalapnya, belum kolaknya, es buahnya, belum sirupnya. Itu bukan lagi sekedar ngilangin kenyang, bukan. Paling yang dimakan juga nggak seberapa, nggak banyak. Wa huwa ma yasuddul ju'a, cukup kalau emang makan ya sekedar yang ngilangin lapar kita aja. Ya meskipun tadi lauknya sama pecak gerame, meskipun sama sop iga gitu. Yang penting sekedar cukup buat ngilangin kenyang kita. Oh mantap. Ya kan di sini bukan disuruh bukannya kagak boleh makan enak, bukan. Yang penting jangan sampai karena kita ngikutin kepengenan kita, ujung-ujungnya itu di meja makan ada 5 jenis lauk gitu, yang akhirnya nggak kemakan semua karena ngikutin kepengenan kita doang. Sekedar yang menghilangkan lapar dari makanan. Karena kalau dalam kitab Ihya, di situ juga Imam Ghazali bilang tuh, kita juga diperintahkan makan makanan yang enak agar muncul rasa syukur di dalam hati kita gitu. Dan kalau makannya amat terik mulu, takutnya nanti kagak bersyukur. Makan begini mulu nih tiap hari gitu, takutnya kagak bersyukur jadinya. Makanya Imam Ghazali dianjurin kita juga kudu makan enak. Yang penting jangan berlebihan gitu, sekedar apa yang kita butuhkan aja, secukupnya aja gitu. Jelas itu ya, jangan ada salah paham itu Bang Budin. Jadi bukannya nggak boleh makan enak, bukan, tapi jangan sampai berlebihan. Wa ma yasturul aurata minal malbasi, dan apa yang menutup aurat dari pakaian. Pokoknya beli pakaian sekedar hanya untuk menutup aurat gitu. Udah tuh, mau deh. Wa ma yadfa'ul harra wal barda minal manzil, dan apa yang sekiranya bisa mencegah panas dan hujan dan dingin dari rumah. Yang penting kita punya rumah, nggak kepanasan, nggak kedinginan, nggak kehujanan, itu cukup udah. Meskipun 100 meter, meskipun 200 meter, ya cukup udah. Gede juga rumah 200 meter ya. Yang penting sesuai kebutuhan. Kan dulu guru kita juga Buya ngajarin tuh, kalau kita keluarga kita ada 5 orang, kita bangun rumah kamarnya 5, itu sesuai kebutuhan. Kamar 5, berarti kamar mandinya, dapurnya, sama ruang tamu. Jadi banyak juga, gede juga itu Mas. Tapi itu masih dalam kategori sesuai kebutuhan, tidak berlebihan.
Ya jangan sampai istilahnya bangun rumah kamar cuma 2, tahun anak ada 5 gitu. Udah ujung-ujungnya asal malam tidur nyampur di situ, babanya di situ, emaknya di situ, anaknya di situ. Udah tuh. Jadi jangan sampai berlebihan. Apapun yang kita belanjakan disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Ngaji butuh laptop ya beli. Butuh motor buat berangkat beli. Kan dibutuhkan. Kayak Bang Ipul buat berangkat butuh mobil biar semuanya keangkut beli gitu. Beli. Sesuai kebutuhan namanya. An Anasin radhiyallahu anhu qala ja'at Fatimatu radhiyallahu anha bikusrati khubzin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laha ma hadhil kusratu ya Fatimah qalat kursan khabaztuhu walam tutib nafsi hatta atika bihadhil kusrati faqala ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu talatata ayyamin mundu talatati ayyamin salasati ya. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, pernah Dewi Fatimah datang, Fatimah radhiyallahu anha datang membawa sepotong roti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Rasulullah bersabda kepada Fatimah, ma hadhil kusratu ya Fatimatu, apa potongan roti ini wahai Fatimah? Untuk apa potongan roti ini wahai Fatimah? Qalat kurson khobaztuhu walam tutib nafsi hatta atika bihadhil kusrati. Fatimah menjawab, kurson khobaztuhu, saya mengkukus sebuah roti. Walam tutib nafsi, dan tidak merasa tenang hatiku, diriku, hatta atika bihadhil kusrati, sampai aku membawakan untukmu sepotong roti ini. Saya tadi ngukus roti di rumah, merasanya hati kagak tenang pisan kalau belum bawain baba gitu. Namanya anak ngukus roti keingetan babanya gitu. Apaan? Ingetan babanya, iya Fatimah begitu ngukus roti ingetan sama Rasul, bawain buat baba. Bangsanya kok maju kan dilemparin itu, bawain baba timbang roti doang sepotong dilemparin. Untung Rasul yang dibawain. Faqala, maka beliau bersabda, ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika, sesungguhnya ini merupakan makanan pertama yang masuk ke mulut bapakmu, ke mulut ayahmu, mundu talatati ayamin, selama 3 hari, sejak 3 hari.
Alhamdulillah dibawain roti, emang Bapak belum makan 3 hari ini, gitu kata Rasul. Apa Ustaz? Rasulnya qanaah, Fatimahnya juga ingat Mbaba gitu. Meskipun kagak makan 3 hari, kagak pernah minta sama anak kali gitu, mampir ke rumah anak numpang makan, kagak. Rasul begitu aja, udah kagak makan ya diem aja gitu. Mau begitu dibawain roti sama Fatimah, ini makanan pertama yang masuk ke mulut ayah setelah 3 hari. Udah 3 hari emang Baba belum makan ini Neng gitu. Apa tuh Bang Pudin? Begitu Bang Pudin, kalau dibawain apa-apa sama anak terima aja udah, jangan pakai ngomong. Bawain Baba tibang begini doang, udah terima aja. Meskipun tibang dianterin teri sepocel, teri sepocel, gitu. Seperempat, setengah kilo, terima aja udah. Gitu. Dibawain apa kek, terima aja. Udah tuh, emang Baba belum makan yang 3 hari, gitu kata Rasul. Sekarang mah kagak ya, bukan orang tua, bukan mampir ke rumah anak mampir ke rumah orang tua, ya udah matang masaknya. Masakan orang tua enak banget. Hah? Enak makan orang tua. Ya cuman bagi kagak, minta doang. Udah tuh. Jadi qanaah, Rasul sifatnya begitu. Meskipun belum makan 3 hari, diem aja, enggak ngomong sama anaknya, enggak ngomong sama temen-temennya, diem aja. Mau Budin? Nah kita mau ngamuk udah. Mau anak kagak ada pikirannya, Baba belum makan diantepin aja. Aduh. Fanzur rahimakallahu ila hadhihi sayyidati syarifati haitsu radita bil yasiri minal khubzi. Maka perhatikanlah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, ila hadhihi sayyidati syarifati, kepada Sayyidah Syarifah yang mulia ini, kepada Siti Fatimah. Siti apa Dewi? Ya sama aja ya. Siti itu kalau bahasa Arabnya Sayyidati, disingkat jadi Siti. Haitsu radita bil yasiri minal khubzi, ketika dia menerima roti yang sedikit. Emang dia ngukus roti sedikit, tetap tuh dia bagi 2, buat dia separuh, buat babanya separuh. Nah kalau kita kan biasanya begitu, habis tibang segini, kita mau bagi bagaimana? Tibang segini. Masa satiri dapat gaji 1.500.000, mau sedekah, gimana mau sedekah? Mau tibang segini, gitu. Ujung-ujungnya kagak bagi-bagi jadinya, karena mikirnya begitu mulu. Kalau Fatimah enggak, meskipun emang cuma ngukus roti sepotong, dia pecah 2, buat dia separuh, buat babanya separuh, kagak pakai mikir emang timbang segini gimana mau bagi gitu. Kagak, Fatimah kayak kita. Jangankan sampai yang dikit, kita mah meskipun kelihatan masih banyak, sisanya tetap aja. Udah tuh. Haitsu radiyat bil yasiri minal khubzi, ketika dia menerima roti yang hanya sedikit. Radiyat domirnya balik ke Fatimah. Tadi kurang pas itu. Kalau Rodita ntar jadi kacau domirnya.
Wanzur ilaha dan nabiyil karimi, dan perhatikanlah kepada nabi yang mulia ini. Haitsu lam yaduk talatata ayyamin syai'an minat ta'ami, ketika beliau tidak merasakan sedikit pun selama 3 hari, ketika beliau tidak merasakan selama 3 hari sedikit pun makanan, diem aja udah. Rasul juga meskipun belum makan 3 hari, diem aja udah. Ada yang ngantrin ya dia terima, kagak ya udah dia diem aja. Begitu Ustaz. Pulang khutbah DKM lupa nitipin bisarohnya, diem aja udah, nggak usah ngetanyain, nggak apa. Datang acara tahlilan, pulang rumahnya lenggang aja, tuan rumahnya lupa gitu. Udah diem aja udah, nanyain kagak apa kagak, mau pakai WhatsApp, mohon maaf bang tadi tuan rumah lupa kali ya. Ya jangan Ustaz, jangan pakai nanya ya. Yatabayyanu laka ma amaraka bihil musannifu, itu semua menjelaskan kepadamu apa yang dianjurkan kepadamu oleh tuan musannif, apa yang diajarkan kepadamu oleh tuan musannif. Jelas dah tuh. Jadi yang pertama, meskipun kita ini punyanya sedikit, jangan lupa tetap berbagi gitu. Yang kedua, kalaupun emang kita belum punya sesuatu, ya udah, kecuali jika memang itu hal yang sangat kita butuhkan, baru dah. Kalau bisa tuh, kalau bisa. Tapi buat kita minimal kita nggak ngeluh aja udah cakep banget dah. Kalau buat kita mah, kalau sampai kayak Rasul begini mah kagak makan 3 hari, rasa-rasanya kita mah susah. Ya minimal tadi dah, minimal kita mah nggak ngeluh aja udah cakep banget udah. Qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, ijtama'al khairu kulluhu fi arba'i khisalin wa biha sharal abdalu abdalan. Berkata Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu an berkata, terkumpul kebaikan itu semuanya di dalam 4 hal. Wa biha sharal abdalu abdalan, dan dengan 4 hal ini seseorang menjadi wali abdal. Yang pertama, ikhmasul butuni, mengecilkan perut. Ya, kagak ada yang jadi wali abdal di sini. Perutnya pada gede-gede. Sampai pada susah. Buat duduk susah sampai keganjel perut. Kagak, ini mah ya kiasan maksudnya. Bukan ntar bener-bener kecilin perut lagi pada diet. Kagak perlu diet, kita mah mau udah jarang makan. Ya maksudnya ikhmasul butun, tidak berlebihan ketika makan. Itu aja dah buat kita mah. Kali kalau sampai kayak Rasul mah belum kuat, minimal tidak berlebihan ketika makan. Emang porsinya sepiring, ya udah sepiring aja. Wasomtu, dan diem, banyak berdiam diri, tidak banyak bicara. Somtu, diem.
wal khalwatu dan menyendiri, wasaharu dan begadang. Itu syaratnya wali abdal 4. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Yang kedua, tidak bicara terlalu banyak kecuali yang penting-penting. Yang ketiga, suka menyendiri. Yang keempat, begadang. Tapi begadang paginya aktivitas tetap, nggak kayak kita. Malamnya begadang pagi sampai sore rebahan aja. Makanya puasanya cuma 2 jam, dari jam 4 sampai jam 6. Rebahan ya dari pagi sampai sore. Ini malamnya begadang, paginya tetap aktivitas. Baru jadi wali abdal. Nggak kayak kita, enggak. Wa jama'aha ba'duhum fi qawlihi ya man yarumu manazilal abdali min ghairi qasdin minhu lil a'mali la tatma'anna fiha, atau la tatma'an boleh pakai nun taukid khafifah. La tatma'an fiha falasta min ahliha in lam tuzahimhum alal ahwali baitul wilayati kosamat arkanahu sadatuna fihi minal abdali ma baina somtin wa'tizalin daimin wal ju'i was saharin nazihil ali. Dan menggabungkan semuanya ini oleh sebagian ulama di dalam ucapannya ya man yarumu manazilal abdali, wahai orang-orang yang ingin mencapai tingkatan abdal, min ghairi qasdin minhu lil a'mali, tanpa niat yang sungguh-sungguh darinya untuk melakukan amal perbuatan. Ya tapinya pengen jadi orang soleh, tapinya pengen jadi wali, tapinya sama ibadah pada malas. La tatma'anna fiha, jangan kamu mengharap padanya. Kalau emang kamu kagak mau melakukan amal ibadah, memperbanyak amal, jangan pakai ngarep dah buat jadi wali mah berat. Falasta min ahlika, maka kamu bukanlah termasuk ahlinya. In lam tuzahimhum alal ahwali, jika kamu tidak menyaingi mereka atas kondisi-kondisi yang mereka lakukan. Jangan berharap bisa mencapai tingkatan abdal jika kalian tidak menyaingi, tidak menyamai apa yang mereka lakukan. Baitul wilayati, bangunan kewalian, kosamat arkanahu, telah membagikan rukun-rukunnya atau tiang-tiangnya, sadatuna, oleh pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin kita, fihi minal abdali, di dalamnya dari golongan orang wali-wali abdal. Ma baina somtin, itu diantara banyak diam, wa'tizalin daimin, dan senantiasa uzlah menyendiri, wal ju'i, dan lapar, wasahari, dan begadang, an-nazihi, yang suci, al-ali, yang tinggi. Tapi begadangnya dalam rangka mensucikan diri dan beribadah.
Kalau cuma begadang doang mah banyak yang kuat. Begadang di pos, teplak, teplek, banyak itu yang kuat. Gitu. Bukan ngobrol sama temen sampai pagi, gitu. Ngopi, ngadu bako, itu mau banyak yang kuat. Ini begadangnya dalam rangka beribadah. Kayak kita nih, begadang dalam rangka beribadah. Meskipun nggak pagi, enggak. Udah tuh. Man yatluban ma laisa ya'nihi faqad fatal ladhi ya'nihi min ghairi tila. Man yatluban, orang yang mengejar ma laisa ya'nihi, sesuatu yang tidak ada manfaat baginya, faqad fatal ladhi ya'nihi, maka sungguh dia akan kehilangan hal-hal yang bermanfaat baginya, min ghairi tila, tanpa dia sadari. Udah tuh. Yakni may yatlubu ma laysa ya'nihi. Itu terbalik itu ya, nundul baru ya, kayak yang di atas. Man yatlubu ma laysa ya'nihi, ay ma laysa yahummuhu, atau yuhimmuhu. Yuhimmu aja ya, ahamma, yuhimmu. Wa yatturu ilaihi minat tana'umi wat tawassu'i fid dunya wal iftikhari bil malabisil fakhirati wa ghairi dzalika faqad fatahul ladhi ya'nihi, ay alladhi yuhimmuhu, wa yatturu ilaihi minas sa'yi fil kamalati wal fadhailil lati hiya wasilatun ila nailis sa'adatil abadiyati wal fauzi bin ni'amis sarmadiyati min ghairi an yuhsala minhu. Yakni maksudnya mayatlubu ma laysa ya'nihi, orang-orang yang mengejar sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Ai ma laysa yuhimmuhu, artinya sesuatu yang tidak penting untuknya. Wa yatturu ilaihi, dan apa yang dia butuh kepadanya. Minat tana'umi, dari berbagai macam kenikmatan, wat tawassu'i fid dunya, dan keluasan di dunia, wal iftikhari bil malabisil fakhirati, dan membanggakan diri dengan pakaian-pakaian mewah. Apalagi zaman sekarang banyak banget pengaji. Ada tas yang harganya ratusan juta, jam harganya ratusan juta. Kalau dulu kemarin apa? Ada jam yang harganya 11 M. Ya kalau kita pakaian 100-200 mah belum disebut mewah itu mah. Apa? Kalau kayak orang-orang yang duitnya banyak, makan kaosnya aja ada yang harganya 5 juta, 10 juta tibang kaos gitu. Hah? Kagak, dia mau kok ngaji, kalau jadi toko dia mah. Kalau kita sih iya. Kita mau orang kaosnya murah.
belinya sumber harta kan, itu kayak berebut. Makanya dipakai baru sebulan lero udah pada ngampleh. Ya kalau kita mah kalau pakaian kagak bakal dah pakai yang mewah-mewah kita mah. Gitu. Jam juga paling beli yang 100 200, paling mahal 500 paling jam. Gitu. HP juga kita mah nggak HP dah. Yang mahal-mahal. Yang penting bisa nelpon, bisa SMS, kita mah udah cukup. Gitu. Kagak pakai beli iPhone kagak. Yang harganya sampai 10 juta, 20 juta kagak dah kita mah nggak bakal. Gitu. Kita mah paling beli HP yang 300 bagaimana ya? 300 sebulan. Udah tuh. Membanggakan diri dengan pakaian-pakaian yang mewah, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Mobil sampai yang miliaran, motor yang ratusan juta. Padahal tetap aja kalau hujan ya tetap kehujanan, panas tetap panasan. Gitu. Kagak bakal itu. Makanya kebanyakan kita motor paling beat. Gitu. Udah, yang sejuta sebulan cukup. Gitu. Kagak sampai dah kita beli motor yang hampir ratusan juta, kagak dah kita mah. Rumah juga paling kalau dihitung-hitung rumah kita paling habis bangun 50 juta, 100 juta paling gitu. Enggak sampai yang miliaran-miliaran rumah kita mah. Gitu. Paling kebanyakan kita tadi ngikutin kepengenan gitu. Beli padahal kita kagak butuh, kita beli aja karena pengen gitu. Itu paling itu doang penyakit kita mah. Faqad fatahu alladhi ya'nihi, maka sungguh dia akan kehilangan hal-hal yang bermanfaat baginya. Ai alladhi yuhimmuhu, artinya sesuatu yang penting untuknya. Wa yattaqu ilaihi, dan sesuatu yang dia butuh kepadanya. Minas sa'i fil kamalati, dari berjalan meraih kesempurnaan. Wal fadhaili, dan anugerah dan keutamaan. Allati hiya wasilatun, yang itu merupakan sarana ila nailis sa'adatil abadiyati, untuk meraih kebahagiaan yang selama-lamanya, yang abadi. Wal fauzi bin ni'amis sarmadiyati, dan memperoleh kenikmatan yang selama-lamanya, yang kekal. Min ghairi ayyuhsala minhu, tanpa dia sadari. Karena kita sibuk untuk memiliki hal-hal yang mewah, untuk memenuhi kepengenan-kepengenan kita, akhirnya waktu kita banyak terbuang untuk itu. Kita jadinya memfokuskan waktu kita untuk bisa memenuhi kepengenan-kepengenan kita, sehingga kita banyak meninggalkan ibadah-ibadah, perbuatan baik yang sebenarnya itu sarana bagi kita untuk meraih kebahagiaan yang abadi dan nikmat yang kekal di akhirat. Dan itu sering kita nggak sadari. Iktila ay taksirun fi fawatihi. Iktila artinya kekurangan, yang dia alami di dalam kehilangannya, kehilangan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Udah tuh.
Wa hadzal baitu ma'khudun min qauli Amiril Mukminina Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan bait ini diambil dari ucapan Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Man talaba ma la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Orang yang mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, dia akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat baginya. Jelas ini, kau ngaji nambahin nggak cukup? Mau ngajuin? Enggak. Mau jaka kali? Sesat diri? Enggak. Pak guru? Lah, bongok. Bang Uri kali? Udah tuh jelas ya. Jadi jangan selalu ngikutin kepengenan kita. Kadang kita suka beli barang-barang yang sebenarnya itu tidak kita butuhkan, cuma karena kita pengen kita beli. Itu penyakit yang harus kita buang kebiasaan itu. Gimana Bang Pudin? Ujung-ujungnya kalau bisa menerapkan itu, rumah kita sepi. Kagak isik-isik paket nyampe. Penyebabnya kenapa isik-isik paket nyampe itu karena kita banyak ngikutin kepengenan, padahal mah kita nggak butuhin, tapi beli aja udah. Wa minha az-zuhdu. I'rabnya lewatin ya. Dan diantara wasiat yang 9 yaitu zuhud. Ai wa minal wasayat tis'i az-zuhdu. Artinya di antara wasiat yang 9 yaitu zuhud. 3 berarti 3 ya? Udah ya? Kemarin yang pertama taubat, yang kedua qanaah, ini yang ketiga zuhud. Wa huwa fil lugati khilafur rabbati. Zuhud secara bahasa khilafur rabbati itu lawanan dari kata cinta, kebalikan dari cinta, keinginan. Yuqalu zahada fi syai'i wa anhu ay lam yarghib fihi. Dikatakan dia zuhud terhadap sesuatu dan dari sesuatu, artinya tidak tertarik padanya. Zuhud artinya tidak tertarik dan tidak terikat dengan sesuatu. Zuhud. Wa haqiqatuhu insirafur rabbati anisyai'i ila ma huwa khairun minhu. Dan hakikat zuhud yaitu mengalihkan rasa cinta, mengalihkan keinginan dari sesuatu ila ma huwa khairun minhu, kepada sesuatu yang lebih baik darinya. Apa Ustaz? Jelas itu udah. Zuhud adalah mengalihkan rasa cinta dari sesuatu kepada yang lebih baik darinya. Zuhud. Kenapa? Pak Guru udah jelas itu. Mayat cukup. Mandi. Lah itu udah paham belum? Ya kalau udah paham kita terusin. Wa syartul marghubi anhu ayyakuna aidan marghuban fihi biwajhin minal wujuhi.
Dan syarat yang ditinggalkan tersebut, al-marghubi anhu, yang tidak diinginkan, syarat yang tidak diinginkan tersebut, an yakuna aidon marghuban fihi, bahwa keadaan hal itu juga diinginkan atau dicintai, biwajihin minal wujuhi, dari beberapa sisi, dari beberapa sisi, biwajihin minal wujuhi. Kalau diartiin secara itunya, dengan satu sisi dari beberapa sisi gitu. Syarat hal yang tidak diinginkan itu bahwa keadaan hal tersebut juga diinginkan. Ayo dah tanyain. Itu udah jelas itu, Mang. Bagaimana udah jelas? Ya pada diem aja, pada paham apa kagak tanya. Tanyain aja, Ustaz. Apa? Apa kau ngaji? Fatarikul hajari wat turabi wal hasyarati la yusammi, atau la yusamma ya, la yusamma zahidan. Maka orang yang meninggalkan batu, tanah dan rumput tidak disebut orang yang zuhud. Li'annaha laysat fi mazannatir rabbati, karena itu semua tidak termasuk ke dalam sesuatu yang dicintai dan diinginkan. Syaratnya seseorang dianggap zuhud bahwa hal yang dia tinggalkan biasanya merupakan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diinginkan. Itu tuh maksudnya tuh. Syartul marghubi anhu ayyakuna aidon marghuban fihi. Agar seseorang dibilang zuhud, jadi sesuatu yang kita tinggalkan, yang kita zuhudin, itu sesuatu yang memang biasanya dicintain. Orang biasanya seneng sama mobil bagus, kita kagak pengen, itu zuhud namanya gitu. Orang biasanya seneng sama empuan cakep, kita kagak seneng. Makanya kita rawatin di rumah yang kagak cakep, itu namanya zuhud. Makanya yang nggak pengen punya batu, nggak pengen punya tanah, nggak pengen punya rumput, itu tidak disebut zuhud. Karena biasanya orang-orang gitu kagak pengen punya batu buat apaan, dia mau banyak-banyak bu, gitu. Itu tidak disebut zuhud, karena meninggalkan sesuatu yang memang biasanya tidak diinginkan. Namanya zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang biasanya diinginkan atau dicintai. Itu zuhud baru namanya. Udah tuh. Wa tarikud darahimi wadananiri yusamma zahidan. Dan orang yang meninggalkan dirham dan dinar itulah yang disebut zuhud. Karena biasanya orang-orang pada seneng kalau punya duit gitu. Bukan zuhud ini mau kita, bukan, emang kagak. Kalau zuhud mah tadinya dia punya, cuman dibagi-bagi buat orang, gitu. Kagak cinta, kagak resep.
kagak resep kalau punya duit banyak udah bagi-bagiin orang aja gitu, itu zuhud namanya baru. Kalau emang kagak punya bukan zuhud namanya. Jadi orang yang zuhud itu dia punya motor 3, ini kebanyakan nih, yang satu kasih orang dah, itu zuhud namanya. Mantap. Gitu. Orang yang meninggalkan dirham dan dinar itulah yang disebut zuhud. Wa syartul marghubi fihi ayyakuna khairan indahu minal marghubi anhu hatta taghlibar raghbatu fihi. Dan syarat yang diinginkan keadaannya lebih baik menurut dia dari yang ditinggalkan, hatta taghlibar raghbatu fihi, sehingga rasa cintanya lebih dominan kepadanya. Kita lebih seneng kalau punya duit banyak dibanding sama sedekah. Tahu-tahu kita lebih mentingin sedekah dibanding kita nyimpan duit banyak, itu baru disebut namanya zuhud. Karena hal yang ditinggalin kondisinya menurut kita di bawah dari apa yang kita cintai gitu. Kebalik ya, sesuatu yang kita tinggalin itu kita yakinin lebih baik buat kita dibanding yang kita kerjain, yang kita inginkan. Itu zuhud namanya. Sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diinginkan, keadaannya lebih baik menurut dia dibanding yang dia tinggalkan. Apa contohnya lagi? Kayak dulu guru kita nyontohin kita makan kacang. Menurut kita yang lebih enak ini yang isinya 4 full dibanding sama yang kimpes. Nah, yang isinya 4 kita tinggalin, kita ngambil yang kimpes, itu zuhud namanya gitu. Di kantong ada 100.000 sama 10.000. Menurut kita yang lebih baik 100.000, makanya yang 100 kita kasih orang, yang 10 buat kita, itu zuhud namanya gitu. Apa Ustaz? Kita beli sarung 2, yang satu Gajah Deprok, yang satu BHS. Yang BHS kita kasih guru, yang Gajah Deprok kita pakai, itu zuhud namanya gitu. Udah tuh jelas tuh, syarat yang diinginkan itu keadaannya lebih baik menurut dia dibanding yang ditinggalkan, sehingga rasa cintanya lebih condong kepada yang diinginkan. Makanya ujung-ujungnya berat kalau belum zuhud mah. Faman ba'ad dunya bil akhirati fahuwa zahidun fid dunya. Maka orang yang menukar dunia dengan akhirat, maka dia zuhud terhadap dunia. Wa man ba'al akhirata bid dunya fahuwa zahidun fil akhirati. Dan orang yang menukar akhirat dengan dunia, maka dia zuhud terhadap akhirat. Wal adatu jariyatun bitakhsisi ismi zuhdi bid dunya. Dan kebiasaan pemakaian istilah ini berlaku dengan dikhususkannya penyebutan zuhud terhadap dunia. Makanya biasanya kata-kata zuhud hanya dikhususkan untuk zuhud terhadap dunia. Maka besok begitu.
beli baju kokoh 2, yang satu harganya 100, yang satu harganya 500. Udah, yang 500 kasih saudara, kasih orang lain, kita pakai yang 100 aja. Zuhud namanya. Apa itu? Dah. Wa qad warada fihi ahaditsun katsiratun syahiratun minha ma rawahul Baihaqi lagi aja. Ma rawahul Baihaqi fi syu'bil imani anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma zahada 'abdun fid dunya illa atbatallahu al hikmata fi qalbihi wa antaqa biha lisanahu wa basyarahu aibad dunya wa da'aha wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salami. Dan telah datang penjelasan tentang zuhud di dalam banyak hadis, di dalam hadis yang sangat banyak dan sangat terkenal. Di antaranya marwahul Baihaqi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'bil Iman, di dalam kitab Syu'bil Iman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma zahada 'abdun fid dunya, seseorang yang bisa zuhud terhadap dunia, illa atbatallahu al-hikmata fi qalbihi, kecuali Allah tanamkan ilmu pengetahuan di dalam hatinya. Kalau pengen dapat ilmu laduni, cara yang bisa ditempuh yaitu zuhud terhadap dunia. Allah munculkan ilmu pengetahuan di dalam hatinya. Allah tanamkan ilmu pengetahuan di dalam hatinya. Wa antaqa biha lisanahu, dan Allah buat lidahnya berkata-kata. Wa antaqa, dan Allah bikin berkata-kata biha, dengan ilmu pengetahuan yang diberikan, lisanahu, akan lidahnya. Jadi lidahnya lancar kalau menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Gitu. Gampang Ustaz tuh kuncinya, zuhud terhadap dunia. Wa basyarahu aibad dunia, dan Allah perlihatkan kepadanya cacat-cacat dunia, kekurangan-kekurangan dunia. Wada'aha, dan penyakit-penyakitnya. Wadawa'aha, dan obat-obatnya. Makanya karena dia tahu penyakitnya dan tahu obatnya, begitu ada yang nanya apa aja sama dia, dia tahu, oh ini penyakitnya ini, obatnya ini. Ini Bang Ipul penyakitnya ini obatnya ini. Ini Mang Pudin penyakitnya ini, obatnya ini, gitu. Karena diperlihatkan oleh Allah tuh penyakitnya dan obatnya. Sementara paling tinggal begitu dikasih obat, diminum apa kagak tuh obatnya, gitu. Itu doang. Wa akhrajahu minha, dan Allah keluarkan dia dari dunia, saliman ila daris salami, dengan selamat sampai ke surga yang penuh keselamatan, ke alam yang penuh keselamatan. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa zuhud terhadap dunia. Wa minha ma rawahul Imam Ahmad qala, dan diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya rahatul qalbi wal badani. Zuhud terhadap dunia akan melahirkan kenyamanan hati dan badan. Warrobbatu fid dunya tutilul hamma wal huzna,
Dan cinta kepada dunia akan melahirkan kegelisahan dan kesedihan. Wa ma qassara 'abdun fi ta'atillahi illa ibtalahu Allahu bil hammi. Dan orang yang mengurangi perbuatan taat kepada Allah, wa ma qassara 'abdun fi ta'atillah, dan orang yang mengurangi perbuatan taat kepada Allah, illa ibtalahu Allahu bil hammi, pasti akan Allah timpakan kepadanya kegelisahan dan kepusingan. Nggak Ustaz? Udah tuh jelas. Wa minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyutiyahu Allahu ilman bi ghairi ta'allumin wa hudan bi ghairi hidayatin fayazhad fid dunya. Orang yang ingin dianugerahkan oleh Allah ilmu tanpa belajar dan petunjuk tanpa bimbingan, maka hendaknya dia zuhud terhadap dunia. Kalau pengen ilmu tanpa belajar. Tapi bukannya kagak belajar pisan ya, ntar bang tauhid begitu lagi. Ini maksudnya orang-orang belajarnya 20 tahun, dia mah setahun cukup gitu. Orang-orang belajarnya 10 tahun, dia mah sehari cukup gitu. Dibikin mudah buat memahami ilmu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa man taqan faqtaribu minhu fa innahu yulqi al hikmata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat atau menemukan seseorang qad utiya zuhdan fid dunya, sudah dia dianugerahkan sifat zuhud terhadap dunia, wa man taqan apa kok? Apaan sih? Ya, kencengan. Wakila. Wakil lata mantikin. Kilata mantikin. Apabila kalian melihat seseorang telah dianugerahkan zuhud terhadap dunia oleh Allah dan sedikit bicara, faktaribu minhu, maka dekatilah orang tersebut. Kalau kita kenal sama orang yang sudah bisa zuhud terhadap dunia, dan kalau ngomong tidak terlalu banyak, enggak terlalu banyak omong, deketin orang-orang begitu. Fa innahu yulqil hikmata, karena sesungguhnya orang itu sedang ngaur-ngaurin hikmah. Sedang melimpahkan hikmah buat orang-orang di sekitarnya.
bukan malah dijauhin Bang Pudin. Kalau nemu orang yang udah bisa zuhud dan sedikit bicaranya, deketin, biar kita kebagian hikmah dari orang itu, karena dia lagi ngaur-ngaurin hikmah gitu. Kecepretan gitu ya, karena dia kolamnya udah penuh kan pasti luber. Nah yang di dekatnya itulah yang kebagian luberannya gitu. Makanya deketin, jangan malah dijauhin kalau ketemu orang begitu. Walil ulama'i maqalatun katsiratun fi zuhdi sanan kulu qoriban jumlatan minha. Dan bagi para ulama terdapat makalah-makalah yang sangat banyak tentang zuhud yang akan kami kutip tidak lama lagi beberapa bagian darinya. Dikit lagi. Wazhad wada faqdin ala qatan qalbika bil mali la takdir lahu tilka aqola. Atau ada yang beda tuh? Yang mananya kok? La faqdun. La faqdalahu gitu. Iya. Wazhad wada faqdin ala qota qalbika bil mali la faqdalahu tilka aqola gitu. Kalau di kitab. Oke. Wazhad dan zuhudlah, dan bersikap zuhudlah. Wada faqdin ala qota qalbika, yaitu dengan memutuskan ikatan-ikatan dari hatimu bil mali terhadap harta. Jadi zuhud itu bukannya enggak punya, tapi hanya melepaskan ikatan-ikatan harta dari hati kita, itu zuhud. Makanya kalau kagak punya mah itu bukan zuhud namanya, emang kismin gitu. Yang namanya orang zuhud itu udah punya gitu, baru bisa zuhud. La faqdalahu, bukan tidak memiliki harta. La faqdalahu, bukan tidak memiliki harta. Wazhad, dan bersikap zuhudlah. Wadha faqdin ala qota qalbika bil mali, yaitu dengan memutuskan ikatan-ikatan dari hatimu terhadap harta. La faqdalahu, bukan dengan tidak memiliki harta. Tilka aqola, itulah orang-orang yang berakal. Begitu mak, bukannya kagak boleh punya, bukan. Yang namanya orang zuhud, dia itu emang orang punya, cuman hatinya tidak terikat dengan apa yang dia miliki. Makanya tadi, begitu punya duit, dia ngambil sekedar apa yang dia butuhkan, sisanya dia bagi-bagiin buat orang lain, itu namanya zuhud. Kalau kagak punya duit pisan mah bukannya zuhud, itu mah emang kagak punya gitu. Gimana bisa jadi orang zuhud kalau kagak punya? Yakni in zahadta fid dunya takun aqolan nasi. Maksudnya, jika kamu zuhud terhadap dunia, kamu menjadi orang yang paling berakal. Wa zuhdu huwa faqdu ala qatil qalbi bil mali. Dan zuhud yaitu menghilangkan ikatan-ikatan hati dengan harta. Itu zuhud. Jadi hati kita tidak terikat dengan harta.
Walaisa huwa faqdul mali, dan bukanlah zuhud itu dengan tidak memiliki harta. Itu bukan tuh, jangan sampai salah paham. Ntar karena pengen zuhud pakai baju lusuh, kucel, pada robek, mana-mana jalan kaki, kagak punya motor, kagak punya mobil, bukan zuhud itu mah susah. Jangan salah paham tuh. Walaisa huwa faqdul mali, bukanlah zuhud itu dengan tidak memiliki harta, bukan. Jangan sampai salah paham. Makanya biasanya ciri-ciri pertama orang zuhud, orangnya dermawan. Itu ciri-ciri pertama orang zuhud. Karena dengan hatinya tidak terikat dengan harta, dia jadi ringan untuk membagi-bagikan apa yang dia miliki, gitu. Karena hatinya sudah tidak terikat dengan harta yang dia punya. Fala tazunnu anna nabiyallah Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina sholatu wassalamu lam yakun zahidan fid dunya. Maka jangan kamu menyangka bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina sholatu wassalam beliau tidak zuhud terhadap dunia. Jangan sampai salah paham tuh. Kalau kita menganggap bahwa zuhud itu tidak punya harta, berarti Nabi Sulaiman kagak zuhud dong. Jangan sampai kita nyangka seperti itu. Orang hartanya dari masyrik ke maghrib, kerajaannya begitu megahnya, begitu mewahnya, berarti beliau kagak zuhud dong. Jangan sampai salah sangka seperti itu. Bal huwa azhaduz zahidin, bahkan beliau merupakan orang yang paling zuhud. Karena segitu banyak harta yang dia miliki, tetap yang dia nikmatin cuma sebagian kecilnya, sisanya dia bagikan untuk kemakmuran rakyatnya. Itu Nabi Sulaiman zuhud. Itu bal huwa azhaduz zahidin, dialah manusia yang paling zuhud. Karena segitu banyaknya harta yang dia nikmatin hanya sebagian kecil, sisanya dia pakai buat bagi-bagi ke rakyatnya. Itu Nabi Sulaiman. Itu. Makanya bukannya zuhud itu bukan yang nggak boleh punya harta. Silakan kalau mau punya sebanyak-banyaknya silakan. Tapi jangan sampai hati kita terikat dengan harta itu, yang akhirnya bikin kita jadi pelit. Gitu. Lepas ikatan itu dari hati kita sehingga kita jadi dermawan, baru kita jadi orang zuhud. Id kana yaqulul khubza sya'iro wa yut'imul khalqa ladidal at'imati. Karena beliau biasanya hanya makan roti gandum dan dia memberi makan orang lain makanan-makanan yang paling lezat, gitu. Jadi buat kita cukup sama teri, buat orang lain kita beliin ayam, gitu. Baru zuhud tuh. Apa mantap? Dapat gaji 5 juta, ya udah sejutanya buat kita, sisanya kita buat bagi-bagi. Itu zuhud. Jangan sampai dapat gaji 5 juta kagak ada yang keluar pisan, mau kagak zuhud pisan deh itu mau udah. Gitu. Jadi jangan sampai salah sangka tuh. Nabi Sulaiman itu paling zuhudnya manusia. Karena segitu banyaknya harta yang dia miliki, tetap yang dia makan cuma roti gandum. Yang enak-enak makanannya dikasih orang lain. Itu Nabi Sulaiman. Oh mantap. Ya, habis lagi. Pantas jam 1. Ganti mat. Udah tuh. Dikit lagi ya. Sampai bawah tuh tanggung. Apa udah? Cukup jam 1 udah.
Jadi inilah zuhud yang sebenarnya. Jangan sampai salah paham. Kalau zuhud katanya tentang zuhud tadi tuh pakai baju udah serba lusuh, kagak mandi-mandi, kagak gosok-gosok gigi, bukan zuhud namanya, ngejorok gitu. Mana-mana jalan kaki, apaan? Punya motor 2 di rumah, Beat sama Stylo, udah Stylo kasih orang, kita pakai Beat aja. Zuhud. Wahada min a'zamiz zuhdi, dan ini merupakan zuhud yang paling agung. Kalau bisa sampai kita lebih mementingkan orang lain dibanding diri kita, ini zuhud yang paling agung. Ya kali kita mah belum bisa dah kayak begini mah, minimal dari harta yang kita dapatkan jangan sampai kagak ada yang keluar pisan, jangan sampai kita kekepin semua, kudu ada sebagian yang kita pocel buat sedekah gitu, baru kita zuhud namanya. Makanya saya sering ingetin berkali-kali, itu yang 10%-nya jangan lupa dikeluarin gitu, biar kita tergolong orang yang zuhud. Kali kalau sampai kayak begini mah kita ngambil yang jelek-jeleknya, yang cakep-cakep kita kasih orang, kali begitu mah kita belum bisa dah, belum nyanggup, belum. Bini kita cakep kita kasih orang, kita ngambil yang jelek aja, nggak nyanggup dah kita begitu mah. Dah. Qala sayyidit ta'ifati, Sayyidut Ta'ifati Al-Junaid radhiyallahu an. Jam 1 kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.